Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyun dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Dan di antara kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka ini merupakan nikmat yang besar yang sepantasnya bagi kita untuk selalu menjaga nikmat ini. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Ya. Kita akan mengkaji tema yang penting dari tema akidah, yaitu berkaitan tentang nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Tema ini merupakan tema yang paling penting karena keimanan seseorang, keislaman seseorang bisa batal sebagaimana wudu seseorang bisa batal. Apabila seseorang berwudu, maka ada hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Begitu juga keimanan, keislaman bisa batal apabila melakukan hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Dan nawaqidul Islam, nawaqid diambil dari kata naqid, yaitu naqada syai' idza hallahu wa hadamahu afsadahu. Nawaqidul Islam diambil dari kata naqada syai', yaitu membatalkan sesuatu. Apabila dia melepaskannya kemudian merusaknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Janganlah kalian membatalkan, melanggar sumpah kalian setelah diikrarkan sumpah tersebut. Jadi diambil dari kata naqadha. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal kemudian menjadi tercerai-berai. Ya, benang apabila sudah dipintal, kalau dilepaskan maka tidak akan kuat. Ya, tidak akan kuat. Begitu juga keislaman. Apabila dilepaskan, maka keislaman tersebut akan batal. Kemudian pengertian dari Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Pengertian dari Islam adalah istislamu lillahi bitauhid, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan
pelaku kesyirikan. Dan kalimat yang terakhir yang harus kita perhatikan di sini adalah wal bara'atu minasyirki wa ahli, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Karena sebagian kaum muslimin ya kurang perhatian dengan kalimat yang terakhir ini, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Karena berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan merupakan syarat keimanan seseorang. Ya, syarat keimanan seseorang. Artinya apa? Tidak akan sah keimanan seseorang, tidak akan sah keislaman seseorang sampai dia berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Dari setiap apa yang disembah selain Allah, dia harus berlepas diri. Oleh karena itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din, yaitu tidak ada paksaan dalam agama ini. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, telah jelas, telah nyata perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un 'alim. Dan barang siapa yang dia kufur dengan taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan di sini apa? Dia harus kufur dulu, harus mengingkari sesembahan selain Allah, kemudian dia beriman kepada Allah, faqadistamsaka, maka dia sungguh telah berpegang teguh dengan tali agama Allah yang kuat, yang mana tali agama tersebut tidak akan pernah terputus. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi tidak boleh menganggap semua agama sama. Tidak boleh seseorang menganggap semua agama itu sama, tidak. Karena hanya Islam agama yang Allah ridhoi. Ya, hanya agama Islam yang Allah terima nanti. Dan tidak cukup seseorang tidak beribadah kecuali kepada Allah. Tidak cukup seseorang beribadah kecuali kepada Allah. Tapi dia harus membenci, ya, dalam hatinya dia harus membenci kesyirikan dan kekufuran, dan meyakini kebatilan dan kekufuran. Artinya dia tidak ridho dengan kesyirikan dan kekufuran. Ya, hatinya tidak ridho dengan kesyirikan dan kekufuran. Kemudian seseorang tidak boleh sungkan di dalam masalah hal ini. Ya. Ya, tidak boleh sungkan, tidak boleh malu. Bahwasanya dia adalah seorang muslim yang menampakkan keislamannya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala kisahkan, Allah sebutkan dalam surat Al-Mumtahanah bagaimana beliau berlepas diri dari kaumnya yang melakukan kesyirikan dan beliau tidak ridho. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Dan sungguh terdapat suri teladan pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan bersama orang-orang yang bersamanya, yang mana mereka mengatakan kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Ya. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya berlepas diri dari sesembahan selain Allah dan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Kafarna bikum, kami kufur dengan kalian, dan telah nyata antara kami dan antara kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah saja.
Jadi seseorang harus loyalitas kepada seorang muslim. Dia tidak boleh berloyalitas kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah ya tetap berdakwah, mendakwahi, berbuat baik, ya, mengajak, memperkenalkan Islam kepada mereka, ya. Akan tetapi loyal dalam artian ya, dia cinta kepada mereka tidak boleh. Ya. Agama kita mengatur, ya, bahwasanya ada kebencian antara kita dengan mereka. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat, ya, juz pertama ayat 21, ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, akan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang mana Allah telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan, kemudian langit sebagai atapnya, bangunannya, dan Allah telah menurunkan air dari langit. Kemudian dengan air tersebut Allah mengeluarkan buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Kemudian Allah akhiri pesan yang terakhir, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Jadi pesan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seluruhnya adalah jangan sampai menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seseorang menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui bahwasanya dakwah tauhid merupakan dakwah yang paling penting dalam setiap zaman dan masa. Ya. Tidak boleh seseorang meninggalkan dakwah tauhid ini. Tidak boleh seseorang meninggalkan dari mempelajari tauhid, walaupun dia sudah belajar. Ya, walaupun dia sudah pernah belajar, dia harus tetap mengulang-ulang tauhid, mengulang-ulang pelajaran-pelajaran tauhid, agar supaya tertanam dalam hati kita keimanan dan kekuatan, kekokohan di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau menghancurkan patung, beliau menghancurkan sesembahan-sesembahan selain Allah, tapi beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, ya Rabb kami, ya Rabbi, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah patung. Lihat doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana kita berpikir beliau adalah seorang nabi, keimanannya kuat, tapi doa beliau agar supaya dilindungi beliau dan keturunannya dari beribadah kepada patung, kepada selain Allah. Dari sini kita mengetahui bahwasanya pembahasan berkaitan pembatal keislaman ini harus kita pelajari, karena dampak dari batalnya keislaman seseorang sangatlah besar, akan merusak kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Ya, kebahagiaan seseorang akan rusak, akan hancur apabila keislaman atau keimanannya batal. Dan pembatal-pembatal keislaman ini juga dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Ya. Pembatal-pembatal keislaman ini dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Jadi jangan sampai beranggapan bahwasanya pembatal keislaman ini
ajarannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fikih setiap mazhab, Maliki, Hanbali, Syafi'i, kita akan menjumpai ada bab berkaitan tentang hukmul murtad, hukum orang yang murtad. Jadi ini bukan ajaran yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab saja, tapi ulama-ulama sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sudah membahasnya. Dan kenapa kita harus benar-benar perhatian dengan agama Islam ini? Karena agama Islam adalah agama yang Allah ridhoi. Dan agama Islam ini adalah penjaga, pelindung semua urusan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Menjaga, pelindung urusan kita di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak di atas agama Islam tidak akan pernah bahagia hidupnya. Anak ulang ya. Seseorang yang tidak di atas agama Islam tidak akan bahagia hidupnya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW di dalam doanya yang semoga antum bisa menghafalnya, doa yang sangat indah yang beliau ajarkan kepada kita, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rohatan li min kulli syarr. Doa ini adalah doa yang indah. Doa yang indah. Apa artinya? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami, urusan agamaku, urusan agama kami, yang mana itu merupakan penjaga urusan kami, urusan dunia dan akhirat agama ini. Yang mana apabila seseorang tidak di atas agama Islam, dia tidak akan pernah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian wa aslih li dunya ya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah urusan duniaku yang mana itu menjadi tempat aku hidup. Sekarang kita hidup di dunia, kita meminta kepada Allah kebaikan di dalam kehidupan dunia ini. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, ya Allah perbaikilah urusan agama kami yang mana, ya Allah perbaikilah urusan akhirat kami yang mana itu menjadi tempat kami kembali nanti. Kita minta kepada Allah supaya urusan agama, urusan akhirat kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Dan ya Allah, jadikanlah kehidupan kami di dunia ini sebagai tambahan kebaikan bagi kami. Jadi kita minta kepada Allah supaya di dalam kehidupan dunia ini diberikan tambahan kebaikan-kebaikan. Waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian kami sebagai tempat istirahat dari segala keburukan. Jadi jangan sampai seseorang meninggal dunia, dia tidak bisa beristirahat dari letihnya kehidupan dunia, bahkan tambah parah. Oleh karena itu doa ini adalah doa yang pendek, doa yang ringkas, tapi mengandung makna yang luas, mencakup kebaikan dunia, akhirat, agama seluruhnya. Oleh karena itu penting untuk kita untuk menghafal. Ya, insya Allah nanti anak share ya di WA, dan tolong antum hafal. Ya, tolong antum hafal. Ya, cara menghafal itu kalau bisa di pagi hari. Ya, pagi hari ketika habis salat subuh 5 menit dibaca rutin ya. Kalau misalnya sibuk bekerja ya, mungkin sambil di toko misalnya sambil dibaca-baca. Terus dibaca, diulang-ulang.